Shalom, puji nama Tuhan. Kembali kita bertemu dalam ibadah online minggu ini. Biar bersama-sama kita mau masuk di dalam hadirat Tuhan. Terima kasih ya Bapa buat semua kebaikan dan anugerah-Mu. Terima kasih buat penyertaan-Mu Tuhan, pemeliharaanmu buat hidup kami. Biar hari ini Tuhan kami mau memuji Engkau, kami mau menyembah-Mu di dalam roh dan kebenaran. Biar kami mau bersorak-sorai Tuhan buat Engkau Tuhan. Terima kasih ya Bapa yang siap memuji Tuhan bersama-sama katakan amin. Yeay. Biar api kemuliaan Tuhan tercurah atas setiap kita. Haleluya. Memanggil semua umatnya dari seluruh penjuru bumi datang untuk menyembahnya. Dengarkanlah suara nafiri memanggil semua umatnya. Gereja Tuhan bersatu kini mengangkat tinggi panjinya. Bersiap maju janganlah lengah, Yesus panglima kita. Gunakan semua senjata dalam kuasa Roh Kudus, api kemuliaannya tercurah dari surga, penuhi kami semua. Bangkitlah gerejanya, api kemuliaannya tercurah dari surga. Beritakan pada dunia bahwa Yesus api kemuliaannya tercurah dari surga, penuhi kami semua. Bangkitlah gerejanya, api kemuliaannya tercurah dari surga. Beritakan pada dunia bahwa Yesus api kemuliaannya tercurah dari surga, penuhi kami semua. Bangkitlah gerejanya, api kemuliaannya tercurah dari surga. Beritakan pada dunia bahwa Yesuslah Raja, segala raja, segala raja, segala raja. Haleluya. Biar kami membawa syukur kami kepadamu Tuhan hari ini. Kami membawa setiap korban syukur kami Tuhan. Dan kami mau terus meninggikan Engkau. Sebab Engkau Allah yang layak untuk kami tinggikan. Sungguh kebesaran-Mu luar biasa Tuhan. Haleluya Yesus. Ku bersyukur. Bersyukur padamu Tuhan atas
Segala kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan di tempat yang maha tinggi. Kiranya segala yang bernafas memuji-muji Engkau dan mengagungkan Engkau senantiasa. Terima kasih Bapa untuk saat ini Engkau mengizinkan kami untuk kembali datang di hadapan-Mu. Kami mau duduk diam mendengarkan firman-Mu. Tuhan urapi setiap kami tanpa terkecuali. Tuhan pakai hamba-Mu untuk menjadi saluran berkat bagi kami semua. Terima kasih Bapa, Kau yang beracara, Roh Kudus ambil alih segala sesuatunya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Senang bisa menjumpai Bapak Ibu kembali. Saya berdoa kita semua dalam keadaan sehat dan baik-baik saja dalam pemeliharaan dan perlindungan Tuhan. Amin. Hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan dengan judul buah yang baik. Tentunya kita rindu ya Bapak Ibu menghasilkan buah yang baik yang memuliakan nama Tuhan. Dan untuk itu kita akan membaca dahulu dari Matius 7 ayat yang ke-17 sampai ke-20. Demikianlah setiap pohon yang baik menghasilkan buah yang baik, sedang pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik. Tidak mungkin pohon yang baik itu menghasilkan buah yang tidak baik, ataupun pohon yang tidak baik itu menghasilkan buah yang baik. Dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Jadi dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Dari ayat yang kita baca tadi, ada dua jenis pohon. Pohon yang baik dan pohon yang tidak baik. Pohon yang baik menghasilkan buah yang baik, dan pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik. Namun, baik atau tidak baiknya suatu pohon tidak ditentukan dari umurnya atau tinggi pendeknya pohon tersebut, banyak daunnya atau sedikit daunnya, atau dari buahnya yang menarik atau tidak menarik. Tidak, baik atau tidak baiknya suatu pohon ditentukan dari buahnya, kualitas buahnya. Kalau kita sekarang ini lagi musim durian ya, kalau kita beli durian tentu kita maunya yang manis, kita nggak mau durian yang rasanya hambar karena buahnya itu tidak baik. Dan begitu juga kalau kita beli alpukat, kita kelihatannya luarnya mulus, tapi begitu dibelah belum tentu isinya mulus juga. Kadang-kadang kita menemukan yang banyak ulatnya atau yang busuk. Kalau yang berulat itu tentunya tidak baik. Jadi kualitas hidup kekristenan kita pun tidak bisa dinilai dari sudah berapa lama kita sudah menjadi orang Kristen. Atau penampilan yang seperti malaikat baiknya. Jangan salah Bapak Ibu, iblis pun bisa menyamar seperti malaikat terang. Atau tidak juga ditentukan dari rajin atau hebatnya pelayanan kita. Tidak. Kualitas kekristenan kita dinilai Tuhan dari buah yang kita hasilkan. Kalau buahnya baik, tentu akan memberi dampak yang positif buat orang-orang di sekitar kita dan memuliakan Tuhan. Tapi kalau dampaknya itu negatif atau menimbulkan perpecahan, menimbulkan aib, tentunya pohonnya itu tidak baik atau tidak sehat. Dan untuk memastikan kita memiliki buah yang baik, ada 3 hal yang harus kita perhatikan. Yang pertama, di tanah yang baik. Pohon yang sehat tentunya membutuhkan tanah yang subur. Dan kalau tanahnya jelek, gersang atau tandus, pohon itu tidak bisa bertumbuh subur, apalagi mengeluarkan buah yang maksimal, yang baik itu ya. Dalam Lukas 8 ayat 15, yang jatuh di tanah yang baik itu ialah orang yang setelah mendengar firman itu, menyimpannya dalam hati yang baik, dan mengeluarkan buah dalam ketekunan. Ini adalah perumpamaan yang Tuhan Yesus sampaikan. Tentu Bapak Ibu ingat ya, benih yang ditabur itu jatuh ke pinggir jalan, di tanah yang berbatu, di tengah semak belukar, dan di tanah yang baik. Tanah berbicara tentang hati kita. Firman Tuhan adalah benih yang ditabur di hati kita. Kalau hati kita baik, firman itu akan bertumbuh dan menghasilkan buah. Tanah yang baik itu harus bersih dari semak duri maupun bebatuan. Dan dari hati yang baik itulah firman Tuhan bertumbuh
dan menghasilkan buah yang baik pula, 30, 60, 100 kali lipat. Dari hati yang baik itu, orang akan melihat ada perkataan, perbuatan, pikiran, sikap, bahkan keputusan yang baik pula. Seperti yang di Lukas 6 ayat 45 katakan, orang yang baik mengeluarkan barang yang baik dari perbendaharaan hatinya yang baik, dan orang yang jahat mengeluarkan barang yang jahat dari perbendaharaannya yang jahat, karena yang diucapkan mulutnya meluap dari hatinya. Jadi penting sekali Bapak Ibu untuk kita memiliki hati yang baik di hadapan Tuhan, yang memiliki kerendahan hati dan kelemah lembutan saat kita menerima teguran, didikan, nasihat, dan ajaran firman Tuhan. Yakobus 1 ayat 21 berkata, sebab itu buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak itu, dan terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu, yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Mari Bapak Ibu, kita responi setiap firman yang kita dengar dengan baik. Karena firman Tuhanlah yang akan mengubahkan dan memperbaharui kita. Dan jangan lupa, hati itu harus selalu kita jaga untuk bersih dari segala kejahatan, bersih dari segala sesuatu yang kotor yang tidak berkenan kepada Tuhan. Maka kita akan bisa bertumbuh dengan baik dan menghasilkan buah yang baik pula. Yang kedua, di tepi aliran air. Dalam Mazmur 1 ayat 3, ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Pohon akan selalu membutuhkan yang namanya air. Di rumah saya ini ada tanaman bunga yang doyan sekali air. Kalau beberapa hari tidak hujan atau tidak disiram, lalu panas terik, daunnya itu akan langsung layu. Sama seperti kita juga Bapak Ibu. Manusia rohani kita pun membutuhkan air kehidupan. Dan kita tahu bahwa air kehidupan itu adalah firman Tuhan. Kita perlu membaca dan merenungkan firman Tuhan setiap harinya, memiliki persekutuan yang intim dengan Tuhan. Dalam Matius 4 ayat 4 dikatakan, tetapi Yesus menjawab, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Kita ini sangat membutuhkan firman Tuhan. Bahkan hidup kita ini benar-benar bergantung kepada perkataan firman Tuhan. Firman Tuhanlah yang membuat kita hidup. Firman Tuhan yang membuat kita bisa bergerak, berkarya. Bahkan firman Tuhan juga yang membuat kita berhasil dan beruntung. Dalam Matius 5 ayat 6, berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Kalau orang yang haus dan lapar akan Tuhan, pasti punya kerinduan untuk mencari tahu firman Tuhan, menyelidiki firman-Nya, ketetapannya, hukum-hukumnya dan berusaha untuk melakukannya untuk menyenangkan hati Tuhan. Seperti pohon menyerap air dari akarnya itu, kita pun menyerap firman Tuhan. Itu membuat kerohanian kita menjadi sehat dan kuat, sehingga kita tidak mati kekeringan. Dan sebaliknya kita menjadi segar, menjadi kuat, dan bisa berbuah yang baik. Karena Tuhanlah yang menjadi sumber kehidupan dan sumber kekuatan kita. Kita akan berbuah pada musimnya, dan apapun yang kita perbuat akan berhasil. Yang ketiga Bapak Ibu, yaitu di dalam Dia. Yohanes 15 ayat 4-5, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur, demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur,
dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Jadi kita harus sepenuhnya tinggal di dalam Tuhan, melekat pada Tuhan, sungguh-sungguh menghidupi firman Tuhan, hidup yang selaras dengan firman Tuhan, sehingga firman Tuhanlah yang membentuk dan menjadi dasar dalam setiap pola pikir, pola hidup, dalam setiap kebiasaan dan keputusan kita. Tuhan adalah pokok anggurnya dan kita adalah ranting-rantingnya. Apa yang pokok anggur alirkan itu akan dialirkan kepada ranting-rantingnya, dan itulah yang akan dikeluarkan oleh ranting-rantingnya, yaitu buah yang baik. Jadi kita ini sebagai representasinya Tuhan, kita jadi saluran yang Tuhan pakai supaya orang-orang bisa melihat ada Allah di dalam diri kita, di dalam kehidupan kita. Ada karakter Kristus yang nyata dalam kehidupan kita. Kalau kita tidak melekat baik dengan Tuhan atau salah melekat, tidak mungkin ada buah yang baik yang kita hasilkan. Kita juga tidak bisa menghasilkan dengan usaha kita sendiri, dengan kekuatan sendiri, nggak bisa. Karena buah-buah itu timbul kalau kita melekat pada Tuhan. Tuhan udah katakan, di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Tanpa Tuhan tidak mungkin kita bisa menghasilkan buah yang baik. Dan kalau kita hidup melekat dengan Tuhan, itu tidak berarti kita bebas masalah. Mungkin aja kita mengalami yang namanya kekeringan, atau hujan badai, atau angin topan, atau mungkin ada serangan hama, bisa aja. Bahkan dalam kehidupan kita akan selalu ada yang namanya cobaan dan ujian, pergumulan, permasalahan. Silih berganti itu harus kita hadapi. Dan Tuhan pakai semua itu untuk membersihkan kita, untuk merangsang pertumbuhan buah yang baik itu. Kalau kita tidak berbuah juga, Tuhan gak segan-segan akan memotong kita dan membuang kita. Dalam Yohanes 15 ayat 2 dikatakan, setiap ranting padaku yang tidak berbuah, dipotongnya. Dan setiap ranting yang berbuah, dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Jadi dengan adanya permasalahan, pergumulan, kita justru didorong oleh Tuhan supaya kita mengeluarkan buah yang baik. Untuk belajar lebih sabar, untuk saling mengasihi, untuk mengampuni, untuk mengendalikan diri, untuk berserah, bahkan untuk bersyukur. Karakter Kristus itu muncul semakin nyata, semakin nyata. Dan semuanya itu akan memuliakan Tuhan. Kita bisa jadi berkat buat banyak orang juga. Sebagai ayat penutup saya akan membacakan Matius 5 ayat 16. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu pada hari ini yang mengajar kami untuk sungguh-sungguh memiliki hati yang baik di hadapan-Mu, bagaikan tanah yang subur Tuhan, siap untuk ditabur. Setiap firman-Mu boleh bertumbuh dan menghasilkan buah yang baik. Juga kami boleh belajar untuk terus menyelidiki firman-Mu. Kami boleh lapar dan haus akan Engkau lebih lagi, belajar mengenal ketetapan kehendak-Mu Tuhan. Dan kami boleh benar-benar melekat, hidup melekat hanya kepadamu, bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Sehingga dari dalam kami boleh keluar buah-buah yang baik, yang memuliakan nama Tuhan. Karakter Kristus boleh semakin nyata dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, Tuhan berkati jemaat-Mu Tuhan. Dimanapun jemaat-Mu berada Tuhan, lawat, Tuhan jamah, Tuhan berkati. Yang kekurangan Tuhan cukupi, yang sakit Tuhan sembuhkan, yang berbeban berat Tuhan berikan kelegaan. Pengharapan kami hanya di dalam Engkau Tuhan. Engkaulah yang memberikan jalan keluar dalam setiap pergumulan anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa bagi
Gereja Bethel Indonesia, Tuhan berkati Pendeta Rubin Adi Abraham sebagai Ketua Sinode kami. Tuhan berkati BPP, seluruh BPD yang ada. Tuhan pakai sebagai kepanjangan tangan Tuhan untuk menjangkau banyak jiwa dimanapun hamba-hambamu berada. Tuhan berkati juga bangsa kami, bangsa Indonesia Tuhan. Tuhan lawat dari setiap pulau, setiap provinsi, setiap daerah Tuhan berkati. Tuhan berikan roh yang takut akan Tuhan kepada pemerintah kami Tuhan. Dari presiden kami, aparat tertinggi hingga terendah, Tuhan berkati semuanya. Terima kasih Bapak, kami bersyukur dan kami siap untuk menerima berkat-Mu. Bapak Ibu, mari kita angkat kedua tangan kita, arahkan hati kepada Tuhan, dan terimalah berkat yang berlimpah, anugerah, kasih karunia dari Allah Bapa, kasih yang sempurna dari Tuhan Yesus Kristus, pertolongan, penghiburan, penyertaan, dan kemenangan dari Roh Kudus. Jadilah berkat dimanapun kita berada, dan nama Tuhan dimuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kita semua berkata, amin. Tuhan Yesus memberkati.